Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Filsafat Pendidikan. Saya Maharani Febriani, NIM A1D12400. Saya Airin Suci Pratiwi, NIM A1D1240099. Saya Tania Aprilia, NIM A1D1240097. Saya Dia Fatira Halim, NIM A1D1241128. Saya Salinur Azizah, NIM A1D1240098. Di sini kami akan Berdiskusi tentang filsafat pendidikan. Oh, bentar. Aku kayak sibuk gitu loh. Yang sumber tidak sih, kayak filsafat pendidikan atau apa? Jadi, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat Kalau menurut saya, filsafat pendidikan itu cara kita berpikir bagaimana kita sampai ke tujuan pendidikan tersebut. Contohnya, bayangkan pendidikan itu seperti kita dalam perjalanan. Bagaimana kita menempuhnya, siapa saja yang terlibat di dalam kita menempuh perjalanan ke tujuan tersebut. Terus bagaimana, terus apa metode terbaik untuk kita sampai ke sana. Itu menurut saya. Kalau menurut saya, filsafat pendidikan itu ilmu yang hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam lingkup pendidikan. Kalau menurut saya, filsafat pendidikan itu adalah suatu gagasan atau pandangan yang disiapkan untuk peserta didik melalui kegiatan bimbingan. Kalau menurut saya, filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Terus terakhir, filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan kita. Oke. Tadi jangan ketawa. Gak bisa di Enggak, ini BKG dimacetin. Diskusi. Kau tidak sama. tengok ke bawah dulu ya, saya tengok aja gila. Filsafat pendidikan juga dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha mencari kebenaran secara maksimal dengan menggunakan akal pikiran sampai pada batas tertinggi manusia. Menurut dia, Kalau menurut saya, filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Oh, berarti filsafat pendidikan tuh mencakup semuanya ya, Iya. belakang, Mencakup semua yang ada di dunia ini dan di ada dunia dan pendidikan. alam semesta. tujuan gitu ya. Iya. Next. Terus apa lagi tujuannya ada ya? Enggak. Peran guru Belum. bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Oke. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Menurut saya, kita dapat memperoleh pengetahuan melalui berbagai cara, yaitu dengan mencoba hal-hal baru untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika cara satu tidak berhasil, kita bisa mencoba cara yang selanjutnya atau cara lain. Menurut siapa? Menurut Airin, Memperoleh pengetahuan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca buku dan artikel, mengikuti kursus dan pelatihan atau bimbel, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah kita jalani, atau diskusi dan bertanya terhadap teman atau Seperti kita sekarang. ya, Iya, seperti kita Lagi sekarang. berdiskusi. Iya. terus Kak Sally, Kalau menurut aku perubahan itu bisa kita cari mungkin bisa melalui media internet ya. Iya, Bisa sebenarnya juga, banyak banyak banget. Dan sharing kepada teman ataupun kepada guru ataupun kepada senior kita Nonton yang TV. berpengalaman. Iya, Iya.
Baca buku juga bisa. Banyak caranya. Sama juga gitu. Kenapa juga gitu? Aku bilang-bilang. Ayo. Udah kan? Oh, Apa lagi? apa lagi gue? Terus apa lagi ya? Peran guru. Peran guru. Peran guru kalau menurut aku itu bergerak untuk melakukan perubahan, yaitu guru itu memiliki motivasi internal dan tekad yang kuat untuk melakukan perubahan kepada siswanya untuk generasi yang akan datang. Kalau menurut Tania, Kalau menurut saya, bagaimana peran guru dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang positif? Yang pertama, menciptakan suasana hangat dan ramah. Itu gimana kalau guru akrab sama anak-anaknya kan kita lebih ngerasa dekat, gitu Iya. kan, lebih ngerasa hangat gitu. Terus anak-anaknya juga lebih lebih nyaman. Enggak belajarnya. Nggak merasa takut Iya. atau kayak mana Lebih percaya diri lah. Iya, Betul, iya, betul. betul. Kalau tertekan nantinya anaknya jadi susah Takut, banget dia takut, susah bertanya banget pelajaran takut. juga. Iya. kayak kita harus menyesuaikan, walaupun kita bad mood malamnya, kita pagi-pagi juga Kita harus Harus ramah, ramah, ceria, tersenyum, Apalagi anak SD. Iya. kayak harus banyak energi gitu untuk nanya orang. Iya. Lanjut. untuk mencairkan suasana itu kita juga bisa ngajar sambil main kayak SRI, game, atau membuat game Heeh. nyanyi balonku terus lagi ada yang tidak fokus atau kayak mano Iya. gitu kan. Jadi jangan terlalu tegang Iya, sih. Kayak sebelum Supaya mulai nggak monoton iya, lagi. sebelum mulai Iya. pelajaran tuh kita harus kayak ngadain permainan kayak Iya. kayak Nyanyi atau dulu. nyanyi Heeh, atau betul. kayak ada yang terlambat kita hukum kan, itu bisa jadi bahan-bahan ketawa orang tuh juga. Tapi ya sampai yang murid itu nangis ya. Iya. Tapi jangan bullying. Iya. Jangan membuli. Menurut Febri gimana? Apa? Peranan guru dalam menumbuhkan lingkungan yang positif. Sally? Dia gimana? Guru juga dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa agar selalu berusaha keras untuk lebih maju. Guru dapat memberikan dorongan dan motivasi dengan berbagai cara, misalnya memberikan hadiah, pujian, dan penghargaan. Berarti memberikan motivasi. Biar orang tuh lebih semangat. Iya. Ada ulangan sampai Juara-juara dan nilai berhadiah. tinggi Oh, iya. terus sampai hadiah atau main kuis, kuis nggak sih namanya? Iya. Kuis. Biar dia semangat Iya. belajar. Apa lagi nih? Metode yang digunakan untuk belajar anak SD itu gimana aja sih? Tentu kayak Ya tergantung anaknya juga sih. Ya tergantung, misalnya harus dituntut berpikir kritis. Tentu dengan ceramah itu tidak masuk kan? Iya. Harus dengan banyak ini berdiskusi. Diskusi dengan cara yang menyenangkan sih. Iya. Mungkin juga bisa dengan cara anak SD itu disuruh melihat film dulu biar dia memahami pelajaran sih. Iya. film seperti apa yang bisa ditonton? Film biografi mungkin kayaknya. Iya. Biografi. Terus nanti tanya pendapat anaknya tentang filmnya bagaimana. Iya. Betul. Itu bisa memperoleh ilmu Gila juga. Naudi Ayunda. Iya. Mau dia juga. Apa Mau ya dia film? juga. Ada podcast orang suka kan ini. Ya, kita nggak ada bahasa Indonesia. Aku nggak betul sedusun. Tapi rata-rata masuk kita kok bahasa musuh. Iya. Enggak lah, penting diskusi. Daripada diam-diam kayak di YouTube tadi kan. Lagi guys. Bisa berapa menit kan? Lagi kan? Belum ada ini 25 menit sih. Baru 2 menit aku rasa. Belum. Lewat. Jadi lagi kok. Masih lama juga lah. Harusnya kita tadi tuh diam-diam nggak sih si film? Nanti dia diam-diam tuh ngomong gitu nggak sih? Kaget Kan yang dilihat tuh pasti yang pertama Iya, ya. kan? Yang dilihat pertama sampai yang di tengah itu juga nggak nengok 1 jam tuh.
tapi kasihan juga ada yang nggak yang kayak ini yang Tapi kita tuh tetap bertanya kayak gitu loh. yang kayak tadi kan filsafat pendidikan ini artinya ini tapi ada lagi yang kayak berpikir kalau berpikir tuh kayak ini. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau ada pelajaran filsafat pendidikan ini? Aku pribadi baru tahu di Aku baru tahu. Iya, Aku iya, juga iya. baru tahu. Iya, baru tahu. Apalagi kita kan maba ya, jadi belum tahu apa-apa Jadi sih. ini memang ini pengalaman pertama kita belajar ini guys. Filsafat pendidikan juga baru kenal apa itu filsafat. Soalnya dari SD sampai SMA ada kan belajarnya. Berarti filsafat pendidikan ini penting banget ya untuk kita sebagai calon guru. Yang penting Penting banget. itu Karena kan mencakup semua. iya, karena kan kita peran kita ada dua besok. Jadi apa? Oh, yang Ya agak aku ini. Bagian yang kita diam-diam. mikir lagi. Ini metode Kita sudah tujuan nggak sih masukkan lain ada karakter ada nak kayak bilang. hal yang diajari ke anak tuh kayak karakternya apa gitu. Terus ada juga pertanyaan apa yang harus diajarkan di sekolah dan mengapa? Menurut saya di sekolah itu seperti taman bermain. Untuk otak kita di sana kita belajar untuk menjadi orang yang cerdas. Kita tumbuh dan bisa lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua orang. Seperti kita diajarkan bahasa, kan sebelum SD kita tidak tahu nih bahasa, matematika, seni, olahraga. Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya tuh yang pertama kali diajarkan itu adalah karakter. Karakter. Soalnya karena pendidikan adalah yang selalu mengedepankan karakter Karakter. seorang Iya, murid betul. Iya betul. supaya Kalau nilai itu nomor 2 sih Iya. belakangan. Yang soalnya penting kan murid karakternya. sampai ke depan pun harus di mana-mana karakternya harus baik. Harus Iya. baik ya, karena memang karakter itu penting banget sih. Mm-mm. Di masyarakat juga penting banget. Iya, tidak di sekolah tidak. Bahasa Jambi banget. Kalau menurut saya kalau di SD itu anak-anak perlu diajarkan berbicara supaya nanti nggak kagok kalau mau presentasi atau berdiskusi, dia nggak takut bicara. Kita juga harus mengajarkan kalau nggak apa-apa salah, yang penting kita udah mencoba. Yang penting Menyuarakan berani tampil. pendapat, iya, Berani Nah itu sesuai yang tadi kita bahas, guru harus menciptakan suasana yang Ya, ramah orang-orang. dan Itulah pentingnya filsafat pendidikan. Yang bilang dia ya, aku nak dulu. Peran filsafat pendidikan. Coba mulai dulu.
peran filsafat pendidikan. Apa saja peran filsafat pendidikan? Seorang filsafat pendidikan Membentuk kurikulum, merumuskan tujuan pendidikan, menentukan tujuan dan pendidikan, membangun Apa tadi? etika Apa tadi? dan moralitas, Apa tadi? Mengarahkan proses yang pertama itu pembelajaran. Peran filsafat pendidikan Peran filsafat itu menurut pendidikan. saya ada mengarahkan proses pembelajaran. Memainkan Pemahaman peran tentang filsafat pendidikan itu membantu calon pendidik seperti kita untuk merancang proses pembelajaran. Filsafat pendidikan memberikan landasan berdasarkan tujuan, metode, dan pendekatan dalam pengajaran. Dengan memahami filsafat pendidikan ini, kita dapat secara efektif merancang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang relevan, menarik, dan efektif bagi siswa yang akan kita ajarkan nanti. Itu menurut saya perannya itu. Terus juga bisa membangun etika dan nilai dalam pendidikan. Filsafat pendidikan membantu menentukan nilai-nilai dan etika yang diajarkan di sekolah. Filsafat pendidikan juga memberikan inspirasi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal. Menghadapi perubahan sosial dan teknologi, juga berperan dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan perubahan sosial dan teknologi ini. berarti sangat banyak yang perannya. Dan memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan. Di samping itu, filsafat juga memberikan dasar-dasar khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Calon pendidik seperti kita juga perlu memahami nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada siswa nanti. Contohnya seperti integritas, etika, kerjasama, dan bagaimana mereka menerima atas perbedaan pendapat. Dan kita juga sebagai calon guru ini sangat penting sekali mempelajari tentang ilmu filsafat pendidikan, dikarenakan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, disinilah kita dapat menyusun strategi pengajaran yang memperkuat pengembangan nilai-nilai itu, sehingga dapat membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab pada siswa nantinya. Berarti kesimpulannya, filsafat pendidikan memainkan peran yang penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Iya. Terus dengan memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari filsafat pendidikan, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Betul sekali. Masih lama ya, habis dalam 40 menit. Ya, Teriak-teriak, teriak-teriak. bilang dulu bukan tentang filsafat. Filsafat itu juga secara umum adalah pengetahuan yang melibatkan penyelidikan untuk kritis terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, alasan, pikiran, terus dengan bahasa dan bahasa. Berarti satu keseluruhan. Dengan mempelajari filsafat pendidikan juga kita akan menjadi seseorang yang lebih mandiri secara intelektual. Misalnya kita tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain, ya kan? Atau juga kita bisa merenungkan atau mengkritisi setiap tindakan yang akan kita perbuat. Terus juga membangun kerangka konseptual untuk memahami berbagai akses kehidupan sehari-hari. Kita kan udah membahas bagaimana pentingnya peran filsafat pendidikan. Jadi tanpa adanya filsafat pendidikan tuh apa yang akan terjadi?
mungkin kita lebih mudah dibohongi Lebih, oleh iya. orang lain dan lebih percaya dengan orang lain. Kita sebagai apa ya, kayak kita tuh yang mudah disuruh, kita tuh sebagai robotnya dan dia yang menggerakkan kita. Itu mulai dulu 11 Dokter lagi. Ada beberapa fungsi filsafat pendidik bagi calon pendidik dan atau bagi pendidik, antara lain satu, memberikan wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan. Dua, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan. Tiga, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Berarti ini filsafat pendidikan sangat menentukan kita mencapai tujuan pendidikan. Betul. Tanpa adanya filsafat pendidikan tidak akan ada kebebasan berpendapat. Dunia dan seisinya yang tidak akan ada. Terlalu jauh namanya zamannya ya. Ini jangan apa-apa. Iya. Ini kan lebih 1 jam. Ya, aku tuh nggak nampak nih. Juga secara keseluruhan tuh filsafat tuh adalah upaya manusia untuk memahami dunia, betul ada sih kata orang. Iya, Oh, dunia iya, dan benar. seisinya. Dan dirinya sendiri dengan cara yang paling dalam dan menyeluruh. Kan kalau kita tidak tahu diri kita sendiri jadi susah. Iya, kalau tidak tahu diri kita sendiri jadi Berarti susah. kita lebih mengenali diri kita sendiri. Iya, kita Gimana kita mau ngajar Iya. kalau sama diri sendiri aja kita Nggak nggak tahu. itu tuh juga yang bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menghargai proses pencarian dan pemahaman jati diri, pencarian dan pemahaman untuk diri sendiri atau jati diri. Boleh minum kali. Ada boy. Ya, tapi cuma diam-diam beda sih. Iya, itu yang keluar dari itu. Gimana lagi? Menurut kalian apakah filsafat pendidikan ini perlu diajarkan di sekolah menengah atas atau memang seharusnya di lingkungan perkuliahan aja gitu? Mungkin di SMA atau Mungkin dari sekolah dasar kita sudah mulai Iya, mengajarkan tapi- siswanya. tapi bukan yang langsung ke Iya, filsafat. dasar-dasar. Dasar-dasar, Jangan jangan langsung. bukan langsung ke inti. Kalau langsung ke filsafatnya aja nanti apa nggak mau? Mungkin Iya, mereka betul. belum paham pemikirannya. Kayak misalnya contohnya tuh ada anak baru SD itu kan disuruh maju ke depan, Iya. suruh perkenalkan diri, Iya. untuk dia lebih percaya diri. Iya.
Berarti konsep penting yang harus kita tahu di dalam filsafat pendidikan, pertama ada tujuan pendidikan. Yang pertama kan tentu harus ada tujuan. Yang kedua kurikulum. Yang ketiga metode pengajaran. Terus yang keempat guru tentunya. Yang kelima siswa. Yang keenam nilai-nilai, etika dan politik. Politik itu maksudnya bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh politik gitu. Iya. Di luar politik nggak sih? Di luar politik. Maksudnya tahu nggak sih Apa hubungannya politik Iya, sama filsafat Iya. pendidikan. agar ini iya di luar politik. berarti di luar politik? Iya, Iya. Kita tidak. Kan politik beda lagi nggak sih? Iya, bukan, iya nggak masuk dari sini. Tapi mungkin ada, tapi kita yang Kita masih perlu belajar. Oh, mungkin yang kayak di misalnya SMP atau SMA pemilihan OSIS, pemilihan sekretaris dan ketua itu mungkin masuk dalam Iya. politik sih di sekolahan. politik Itu. kan, iya, Iya, gitu. betul. Karena kita kan harus punya pendirian untuk memilih siapa sebagai Iya. ketua OSIS yang baik. Tidak boleh mengikuti teman. Itu harus punya pendirian yang tetap. Iya. Dan bertanggung jawab atas pilihan itu sendiri. 30 menit mungkin. Katanya searchingnya kayak apa sih? Beda-beda jawabannya kayak gini. Ini sudah tak sih? Ada dapat menentukan mengatur tentang diri kita sendiri. Itu yang Tapi ngomongin itu muter-muter gitu ya. Ini bisa Mengapa filsafat itu dikatakan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan? Karena segala Segalanya sesuatu berhubungan dengan filsafat pendidikan. Jadi semua yang harus didasari dari Iya. filsafat pendidikan. Ya ibaratnya itu dasar. Wajib, Yang wajib seperti sholat. Jadinya kalau pengaruh aliran filsafat terhadap pendidikan tuh kayak pengaruh apa? pengaruh aliran filsafat terhadap pendidikan. Oh, gimana? Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan lainnya memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan. Misalnya idealisme mungkin menekankan Berarti dari semua itu pentingnya beda-beda. pengembangan karakter yang dan moral, sedangkan pragmatisme lebih menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman langsung dari relevansi pendidikan dengan secara praktis. Berarti secara umum yang kita terapkan itu realisme, pendidikan, mengedepankan praktek. Iya, Iya. dan nomor Iya. satu. Realisme. Nanti ditanya siapa yang Pertanyaan di buku yang boy, jangan lah boy. Pakai aku ditanya gitu apa? Mungkin juga nengok video tidak sih yang berpanjang. Sanggup juga. Tapi tidak apa-apa, tidak sih aku SSB tidak sih. Persiapan sih. Tapi mungkin nggak sih yang berarti yang dipaparin itu yang sehari kan satu presentasi. Iya. Mungkin nggak sih kalau video itu dipaparin Tapi mungkin loh. nggak dipotong. Pokoknya aku rasa kalau kita nih bakal kena nomor 1 gitu nih, pasti kita bakal ditampilkan. Kalau yang lain tuh mungkin enggak Dan, lah.
Tapi kan kita ini ada pertimbangan juga kan. Iya, Kita kelompok karena satu. kelompok satu pasti kita bakal Kelompok satu dipahami. maba lagi. Terus kalau kelompok lain tuh mungkin udah ini lagi materinya, mungkin diganti bahasa dengan bapak Iya, tuh. kalau kelompok lain mungkin tidak ada ini Iya. pertimbangannya karena telah ada contoh. Iya, udah kalau aku di SMA kalau misalnya satu materi udah dibahas, Bahas yang materi lain lain. tuh yang lain yang belum dapat lanjut orang tuh nyari lagi materi lain lagi yang dibahas. Kita nih SKS nih aku udah paham ya. Satu SKS itu sama kayak satu mata pelajaran kita di SMA Tapi kan? 45 Iya, menit. katanya satu. Kayak satu 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 jam. bab atau Satu satu jam. satu jam. Tapi mereka bilang katanya satu SKS itu terbagi jadi 3. Kayak 50 menit ini, 50 menit ini, 50 menit ini. Kalau kita kan cuma kayak IPA, IPA, Iya. IPA, Iya. IPA. Iya. 3 SKS Oh, sama. ya kayak gitulah istilahnya kan. Berarti aku rasa Kalian udah masak belum? masak Aku belum. Gak sempat sarapan sih. Jadi Ya, aku tadi beli sarapan nasi uduk di depan. Dengar aku tidak sih suara kita nih. Enggak ya. terima. Iya lah. Tapi kan kita ini kelompok satu masih ada lah pertimbangan. iya maba lah pula lagi. Tapi kalau kelompok lain itu mungkin tidak ada lagi. Iya kan? Adalah ada contoh. Belajar Kalau ada contoh, dia bapak tuh pasti juga besok ngejelasin kayak mana cara Iya, cara- cara yang Oh, baik iya. lagi. Mungkin yang jelek suruh lupa. Iya. Boleh begitu ya. Ini bahas baju coba di grup boy. Kalau teman-teman ini kayak mana baju kelas kita jadi tidak ditanyain sama orang yang nak buat baju. Jadilah. Mulai juga ya. Yuk warnanya apa? Hijau ini lain, hijau ini, jarang. Sebetulnya enggak sih. Hai, sadar hijau cemerlang kan kita di kampus hijau dewe. Nggak ada warna hijau orang buat. Tapi orang pada setuju hijau. Kalau yang hijau ada sih warna hijau. Iya. Biru atau dark grey dah sih dark Enggak dark. warna yang mencoloknya enggak. Iya, yang kayak Warna warna soft basah gitu. iya yang Hijaunya kan yang hijau army. Iya warna soft tuh kan bagus. Kayak ini mah kayak jilbab gitu. Kan jelek kan, ngejelek kan. Warna Warna itu. itu mentok loh. kami ini warna apa? Ini nama. Hijau lumut. Nah, Tapi lebih agak dark lagi. gimana emangnya nak bikin bajunya? Sama pengalaman dia. Kalau bisa. Kalau Nadia. Pengalaman. Belum. Abang tuh itu bikin apa makalah kan? Orang enggak sih ke orange. Mangan lah. Kayak itu kok satu jalan. Amat orang. Omet lah warna oranye ya. Orang pun bagus. Ngomong-ngomong soal Nanti soal pusaka pendidikan. Lanjut lanjut. 25 menit. Ngomong-ngomong tentang filsafat pendidikan, kalian mulai merasa mempelajari itu tuh dari mana sih? SD, SMP atau SMA? Iya. sebenarnya kita tuh Kita baru-baru begini. Refleks langsung ya. Dia yang paling jauh. nggak apa-apa. Beda-beda pendapat itulah fungsinya filsafat. Iya. Oh ya apa soal itu nggak sih nggak kayak potong Nggak lah. apa-apa. Aku mungkin tuh Ya nanti potong beda sih. nggak potong deh potong deh lah. wih. Mungkin tuh sebenarnya kita udah belajar dari kecil, tapi kita baru mengetahui Iya, dari- adanya filsafat pendidikan itu sekarang. Iya. Kayak hal-hal kecil yang Wait, itu tadi udah kita bahas, woy, yang tentang dasar-dasar filsafat pendidikan udah waktu kita SMP,
SMA. Cari dulu temen. Gitu. Apa kata bapak tuh, ay kamu nih yang kamu ulang-ulang gitu lah, kata bapak tuh. Enggak tahu lagi Pak nak ngomong apa Pak, namanya kan nyanyi. Salah pulang ya. Gak apa masukin aja namanya. Jangan lah. Tapi potong deh pas yang kayak gitu tuh, pas ini. Pasti yang kami serempaknya dia lah. Pas kita gelak-gelak ini enggak apa-apa lah. Ya kali kita pakai Iya, enggak mungkin kita tegang mulu. Yang itu biasanya cuma ngomong. Gimana kita harus ada laptop gak sih saya biar sosok sibuk di laptop tadi. Gak ngomong sih. Gak ada gitu satu bulan aja. Kalian enggak ada dua enggak bawa. Iya kan. Ngomong-ngomong soal filsafat pendidikan, sebetulnya apa sih filsafat itu tanpa adanya pendidikan? Filsafat. Ya, filsafat. Filsafat itu sendiri. Kalau menurut aku, filsafat itu suatu gagasan atau pandangan yang memiliki sifat batin paling dasar yang dimiliki oleh seseorang ataupun masyarakat. Mungkin filsafat itu sendiri juga dapat diartikan sebagai pemikiran manusia pada segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dipertanyakan gitu kali ya. Sama enggak ini filsafat dan filosofi? Beda. Sebetulnya sama sih, itu kan beda dalam bahasanya aja. Oh, sama. Filsafat tuh yang melibatkan eksplorasi mendalam dalam sistematis terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, realitis, pengetahuan, nilai moralitas, akal budi, dan eksistensi. Apa sih fundamental itu? Oh jangan nanya ke aku sekarang banyak. Fundamental. Biasa aja. Fundamental tuh adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mendasar, esensial, atau sangat penting sebagai dasar atau fondasi bagi sesuatu yang lain. Ini bisa merujuk pada konsep, prinsip, atau elemen yang sangat penting dan harus dipahami. Berarti dasar. Iya. Dasar. Kata kunci paling penting itu adalah dasar. Oke, paham Febriani? Paham dulu. Kalau menurut kalian sendiri, pendidikan itu apa sih? Pendidikan tuh gimana ya kalau Kalau pakai cara merangkai. Kalau menurut aku, pendidikan itu sebuah edukasi untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan yang agar nantinya siswa dapat menjadi ulang. Intinya pendidikan itu sesuatu yang diperlukan Diperlukan. dari anak usia dini kali ya. Sampai kapanpun, dewasa. sampai sudah dewasa lagi, ya agar dewasa untuk lagi. menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab. Betul. Bisa dibilang proses ya. Ya, Ya, Proses hidup, proses untuk menjalani kehidupan. kehidupan, membuka pola pikir. Kan dengan pendidikan pola pikir kita jadinya Berubah. Lebih maju. lebih maju. Ya, lebih berkembang. Cerdas. Tidak kolot. Cerdas. Ya, kalau namanya diskusi, nggak mungkin sekali ngomong langsung. Woi, berapa menit lagi woi? 5 menit diam. Aku pernah makan nih.
siswa SD itu bisa nggak sih diajari melalui media pembelajaran auditorial? Auditorial itu yang yang mendengarkan. oh mendengar. sambil membuat video. Iya. Bisa. Saya. Bisa nggak Mungkin sih? kita harus imajinasikan video tuh mungkin dengan karakter-karakter Yang seperti menarik. di film-film anak-anak itu Kartun, kayak kartun gitu lah. kartun. Videonya tuh dibuat menyenangkan supaya anak-anak tuh paham, mengerti. Ibu guru. Lihat Bu Guru. Siap, Bu Guru. 20 menitan lagi. Ngomong Malah apa? kayaknya audio apa tadi? Audio. Auditor itu Jangan ketawa. Tidak apa-apa lah, jangan tegang nih ya. metode itu tuh paling digemari anak-anak nggak sih kalau auditorial? Karena kan anak-anak lebih suka belajar yang sambil bermain. Iya, mendengarkan ya. Iya, daripada Dengan konsen sih, daripada kita yang lebih apa ya, lebih satu dengan materi pelajarannya dengan mendiktekan atau apa sih namanya kita berpidato. Aku kalau berpidato Kayak visual yang kayak penglihatan doang tuh Iya. buat bosan siswa sih. karena kita sudah mengalaminya. kalau nggak ada Kalau temennya, anak-anak SD dibikin per kelompok terus membuat diskusi itu bagus nggak ya? Efektif nggak untuk anak-anak SD? kayaknya Menurut kurang saya sih kurang Iya. efektif. Mungkin dengan didampingi oleh gurunya ataupun wali kelasnya mungkin lebih efektif. Iya. Soalnya mereka belum bisa Masih sibuk. masa-masa bermain, Masa-masa bermain. masa-masa lari-lari, Belum tahu. kejar-kejaran. Disuruh kejar-kejaran. Apa sih ya? Woi, moderator kita juga beda sih, biasa saja sama sama Tania. Tania yang kayak debat, Tania yang tukang debatnya, dia yang tukang kayak apa ya, yang kayak public speaking nanti bagus center ya. Kau juga sih? Kita dua ya tidak ya? Kalian Siapa yang jawab. duluan? Jadi kalian jawab. Aku nggak ada yang jawab. Dia jawab, ayo tidak apa-apa lah kami. Iya, pilih. jawab Bareng-bareng sih, ini jawab tidak tuh, apa-apa. Mbak. Ya, Ya, tapi jawab. Pep kau kalau misalnya ada apa tuh Pep kau bantuin orangnya dua nih kayak debatnya gitu. Nah, kita Kalian tuh bisa nih kayak serius tuh bisa merangkai kata-kata. Iya, Udah tapi sih tidak anak bisa. nih. Aku pun pasti tuh bawa bahasa apa mah? Itu potong ya GL? Kan aku kirim ke Bisa aku deh. Jadi kok yang ngatur ya. Kalau sejam tuh bisa nggak sih? Bisa. Tapi agak lama. Kau pakai wifi di sana? Kalau itu kok pas aku dulu ini kan Apa? Kok diskusi? Diskusi. Aduh tuh tekan nggak tuh nanti lah sejam kira-kira ada. mantap Kita tuh buat itu nggak sih kayak Kayak gini intronya dulu di video tuh Hmm, adalah kayak sedikit Iya. Nanti kita foto aja jeduk-jeduk. Kayak gini kita kayak nah, Gitu. data baru hai kayak gitu Kayak nah. gini. Jadi kita edit dulu. Hai, pertama tuh kayak gini, Iya, terus kayak kayak gini. gini. Agak pas akhir-akhir baru kita bilang kayak gini. Terima kasih teman-teman, terus langsung ada pantunnya gitu nah. Gua lagi kalau nak kasih pantunnya Nontonnya apa? Pakai banyak lagi TikTok aja. banyak gitu lagi. Ya foto be kita nanti nak. Belum. Biasanya kalau 10 menitan lagi. ngasih pertanyaan itu dibilang nggak sih di kelompoknya? Kayak misalkan, oh aku mau ngasih pertanyaan untuk kelompok kalian, baik kita tuh nyari jawabannya tuh lebih dulu sebelum presentasi. Besok lah kita bilang nggak sih Iya. dengan Iya, anak sudah. Yang kayak yang aku Kalau di sebutin tentang kuliah. apa tadi yang aku sebutin yang kau bilang itu bakal ada pertanyaan itu bakal aku cari lagi di rumah. oh yang apa itu? Yang pokoknya yang ada arti makna-makna itu. Pokoknya pasti yang kita bakal omong ada. tadi tuh kita cari Iya. juga jawabannya tuh. Pokoknya yang itu aku aja kerja lupa sama apa yang gua aku ngomong. ajak anak tuh kerja sama udah sih tentang pertanyaan nih jangan susah-susah. iya minta lah kita sama yang Jadi kami itu bisa juga bisa. bisa. Saling bantu Tapi nilai. saling tolong menolong baik lah. Kalau susah nggak apa sih, asalkan mereka bilang kalau mereka tuh ngasih pertanyaan maunya. Ya, kita Jadi nyari kita siapin jawabannya. dari awal Iya kayak itu. Iya betul. Kalau pas kita tampil langsung ditanya, Nggak Kita sama lah kan. boleh sambil minum nggak sih? boleh, Boleh. kalau ini Itu itu aja. Bukan itu habis. Masih
ya. Belum ya guys. Belum. Aku lagi diam-diam di titik terakhir gitu. Kamu juga azan? Gampang. Udah berapa menit? 5 menit lagi. Kita belum bahas ini nggak sih? Manfaat belajar filsafat pendidikan. Ilmu itu pentingnya nggak sih, kayak tujuan dari itu, kayak perannya kalau Tunggu manfaat lagi itu aja. Bentar lagi aja. gimana lagi Boy? Manfaat belajar filsafat pendidikan. Bingung juga sih. Ilmu itu benar. Bawa 25. Masa ilmu? Tadi kan ada kita potong-potong nggak sih? Jadi kurang nggak? Enggak, nanti kan ada kayak video dari kita awal sampai akhir. Kamu aja ini. Gak pada tuh bangun juga apa daripada terus ngulang. Betul ya. Tahu. Kalau jika itu kalau sekali ketik ya. Kira waktu kok.
Kecil. Untuk Tahu di di situ rumah. mah pasar keramat. Asalnya Ya aku pakai ini loh. Nomor aku mana enggak sih? Aku tidak ada. tapi bahan kayak tadi, maksudnya tuh nggak nampakin tuh. Ini mana? Ini kan kayak kata kakak tuh kita nak bayar dulu. Aku rencana nak pakai kulit juga. Kayak mana ada? Oh iyalah, aku lihat si story Febri yang jatuh. Dia tuh kayak emang ada lembaga 17 Agustus itu, nah dia emang kotor motornya gitu. Itu tidak apa-apa, aku lagi motor. Aku tak pernah cek udah datang nggak mungkin di lagi. Motor. Itulah aku kalau ada motor aku bisa aku nanti mana makan aku beli di warung lah loh. Ayo guys, materi yang terakhir sebelum kita tutup. Kesimpulan Mbak. Kesimpulan Mbak. Kesimpulan Mbak. Vaksin dulu. Nggak jadi manfaatnya. Iya, biar nambahin itu kan. Biar kita ini nambahin yang kita bakal potong-potongnya. Jadi apa sih manfaat filsafat pendidikan? Menurut saya manfaatnya meningkatkan pemahaman tentang pendidikan. Terus yang kedua ada memandu praktik pendidikan. Yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat membentuk individu yang bermoral. Kalau menurut saya manfaatnya mengembangkan kurikulum yang lebih baik, meningkatkan praktik pengajaran, memecahkan masalah pendidikan dengan lebih baik, membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan. Terus pengembangan etika dan nilai dalam pendidikan serta menyiapkan siswa untuk kehidupan seutuhnya. Mungkin tambahan juga bisa menjadikan mahasiswa lebih dapat berpikir kritis kali ya. Kesimpulan. Manfaatnya kan? Manfaatnya bisa bisa pengembangan kurikulum, Manfaat lainnya mungkin bisa untuk membentuk karakter siswa, bisa lebih percaya diri dan lebih kritis terhadap suatu hal. sudah kesimpulannya. Mereka udah pulang ah? Diem? Enggak sih.
Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa filsafat pendidikan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga alat yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk masa depan yang lebih baik lagi. Sekian dari kami. Filsafat pendidikan yang pastinya sangat diperlukan bagi calon-calon guru seperti kita yang akan mengajari bagaimana tumbuh kembang seorang anak. Kita dihadapi dengan berbagai tantangan. Iya. Penuntutannya itu kayak ini gak sih? Sekian dari kami. Assalamualaikum. Udah ya? Nanti pulang. Menurut saya kesimpulannya belajar filsafat pendidikan memberi banyak manfaat yang signifikan. Ini membantu pendidik membuat kebijakan dan siswa untuk memahami tujuan dasar pendidikan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membentuk kurikulum yang lebih relevan dan inklusif. Juga berperan penting dalam meningkatkan praktik pengajaran, memecahkan masalah pendidikan dan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto guys untuk buat Matiin aja dulu. Yes. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put the life. good in the good in the good I said life. the good We put life. the bad in the past. Now we alright. We alright. Yeah. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting no debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great.